Salam, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali. Semoga pertemuan kita kali ini membawa berkah dan perubahan yang positif di dalam kehidupan kita. Selamat pagi, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam Kejadian 1 ayat 26, Tuhan berencana menciptakan manusia segambar dan serupa dengan rupa Tuhan. Supaya apa? Supaya manusia itu bisa berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung di udara, dan atas segala ternak dan atas seluruh bumi. Saudaraku dikasih Tuhan, maksud dari pembacaan nas ini menunjukkan bahwa rencana Tuhan supaya manusia itu boleh berkuasa atas ciptaan Tuhan yang lain. Saudaraku dikasih Tuhan, Tuhan mau memberikan kuasa, otoritas yang besar, yang penuh kepada manusia itu, supaya mereka menguasai bumi dan seluruh isinya. Tapi kenyataannya saudaraku dikasih Tuhan, banyak sekarang manusia sudah tidak menguasai dunia ini lagi, tetapi dunia yang sudah menguasai mereka. Kenapa saya katakan seperti itu, saudaraku? Banyak seorang karena ada harta bendanya, boleh dikatakan dia memiliki harta benda yang banyak. Akibat harta bendanya banyak, dia sudah sangat susah untuk beribadah kepada Tuhan. Dan seperti pertemuan kita kali ini, saudaraku dikasih Tuhan, di tempat ini, di binaan narkotika, ya, kita berkumpul di sini karena apa, saudaraku? Karena saudara-saudari yang ada di tempat ini sudah berurusan dengan hukum. Kenapa saya katakan berurusan dengan hukum? Ketika saudara-saudari sudah menggunakan narkoba, maka ketika itulah saudara kekasih sudah berurusan dengan hukum. Dan pada saat ini menunjukkan bahwa saudara sudah dikuasai dunia, bukan dunia lagi yang dikuasai oleh saudara, sehingga rencana Tuhan awalnya sudah tidak seperti yang dulu lagi, yang Tuhan mau supaya manusia itu berkuasa atas ciptaannya yang lain. Saudaraku dikasih Tuhan, kita tahu bagaimana penggunaan narkoba. Narkoba ini mungkin ada digunakan di dalam medis, tapi itu sesuai dengan anjuran para medis dan kesehatan. Tetapi kalau saudara-saudari menggunakannya di luar daripada ketentuan yang sudah ditentukan, maka itu berdampak yang sangat buruk bagi kehidupan kita. Di antaranya, saudaraku, akan timbul di dalam kehidupan tubuh kita dehidrasi atau alunisasi atau penurunan kekebalan tubuh, atau mungkin sampai mencapai akan kematian. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, Tuhan begitu mengasihi kita, Tuhan begitu mengasihi Bapak Ibu semua. Tuhan mau supaya Bapak Ibu saudara kekasih bisa diselamatkan kembali daripada keadaan seperti ini. Maka firman Tuhan katakan, saudaraku, di dalam Yesus, Tuhan berkata, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Siapa yang membukakan pintu dan membiarkan aku masuk, dia akan bersama-sama dengan aku akan makan dan minum bersama dengan dia. Dari nas pembacaan Wahyu 3:20 ini menunjukkan, saudaraku dikasih Tuhan, bahwa Tuhan mau supaya kita datang kembali kepada Tuhan. Tuhan mau supaya rencana Tuhan yang awal supaya manusia berkuasa atas ciptaannya boleh terjadi kembali. Ketika saudara berurusan dengan hukum, ini berarti kehidupan saudara sudah dikuasai oleh daging, saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan, kita tahu di dalam kehidupan manusia ada roh manusia, ada jiwa manusia, dan ada tubuh manusia. Di dalam jiwa ini terdapat pikiran, perasaan, dan kehendak atau keinginan. Dan ketika keinginan ini yang memimpin di dalam kehidupan saudara kekasih, disitulah banyak manusia akan terseret ke dalam berbagai macam persoalan hidup, seperti yang saudara-saudari alami pada saat ini. Tapi puji nama Tuhan, saudaraku, firman Tuhan katakan, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Dia mau mengeluarkan saudara kembali dari tempat-tempat yang tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Tapi intinya, saudaraku dikasih Tuhan, ini tergantung kita. Kalau kita mau, kita membuka hati kita terima Tuhan itu dalam kehidupan kita persilahkan dia bekerja di dalam kehidupan kita. Saudaraku dikasih Tuhan, di dalam Efesus 4 katakan,
ayat 22, 23 dan 24. Bahwa di situ harus ada dikatakan penanggalan manusia lama. Supaya apa? Supaya ada pembaharuan roh ya dan pikiran kita. Artinya saudaraku, ada pembaharuan roh dan pikiran kita, ada revolusi mental, ada perubahan yang positif sehingga saudaraku dikasih Tuhan ya, kita mampu hidup di dalam terangnya Tuhan dan mengenakan manusia baru. Saudaraku dikasih Tuhan, dari ayat Efesus ini menunjukkan kita harus mengadakan penanggalan manusia lama yang tidak hidup yang sesuai dengan firman Tuhan, lalu kita mengenakan manusia baru dan ada perubahan roh dan pikiran kita. Jadi saat ini saudaraku dikasih Tuhan, Tuhan begitu mengasihi saudara kekasih. Dia mau saudaraku supaya saudara-saudara semua boleh dimenangkan kembali. Dan saat ini dia sudah berdiri di muka pintu. Kalau saudara membuka hati, dia akan masuk dan hidup di dalam kehidupan saudara dan bekerja sehingga saudaraku dikasih Tuhan. Hidup Bapak Ibu semua sudah boleh dipimpin oleh Tuhan. Dan biarkan karya Tuhan bekerja dalam kehidupan saudara-saudari. Sehingga saudara-saudari akan menikmati damai sejahtera dan sukacita di dalam Tuhan. Terpuji nama Tuhan, biarlah pertemuan kita saat ini membawa berkah dan sukacita di dalam kehidupan kita. Terima kasih, sampai jumpa kembali di waktu dan kesempatan yang berbeda. Tuhan memberkati kita semua. Amin.